Selamat pagi. Selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Luar biasa. Pagi hari ini kita akan bersama-sama bersuka cita. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dari dalam Alkitab. Kakak-kakak guru sekolah hari Minggu GKM Parapah hari ini mendapatkan kesempatan untuk menemani kalian beribadah sekolah hari Minggu. Nah, kakak-kakak harap kita tetap semangat ya. Meskipun lewat ibadah online, tetapi kita tetap bersyukur karena kita bisa memuji Tuhan. Kakak mau sapa dulu ya. Apakah adik-adik kelas kecil, tengah, besar sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Pagi ini kita ingin mengingatkan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, adik-adikku yang di rumah, kakak undang berdiri, kita naikkan pujian dengan judul Bapakku datang padamu. Kita ulang 2 kali. Adik-adik yang di rumah, sekarang waktunya kita untuk berdoa. Adik-adik akan minta lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh bertemu kembali di sekolah minggu. Kami bisa bertemu dengan tubuh yang sehat. Tuhan Yesus, kami mau menyanyi, mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berkati kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik yang di rumah, kakak persilahkan untuk duduk kembali. Nah, adik-adikku, sebagai ayat hafalan untuk kalian pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Yohanes pasal 12 ayat 13b yang demikian bunyinya, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Kakak ulang sekali lagi ya, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Ayo, adik-adikku, mari kita kembali flashback melihat peristiwa sepanjang 1 minggu yang lewat. Sudahkah kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus? Tetaplah percaya kepadanya sekalipun situasi tidak mudah. Ingat,
Percaya kepadanya tidak akan sia-sia. Kembali kita naikkan pujian kita dengan judul Pertolonganmu. Nah adik-adikku, minggu lalu kita sudah menghafal perintah firman Tuhan yang pertama dan yang kedua. Nah, sekarang kita akan lanjutkan perintah yang ketiga, yaitu jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Nah adik-adik, sebelum kita membaca Alkitab, kita kembali naikkan pikiran kita dengan judul Aku Ingin Baca Kitab Suci. Kita ulang 2 kali. Sebelum kita bersama-sama membaca Alkitab, marilah kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami mempunyai kesempatan, kami boleh mengikuti sekolah hari Minggu secara online. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pemeliharaan-Mu selama 1 minggu ini. Engkau telah memelihara kehidupan kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami membaca firman-Mu yang terdapat di dalam Alkitab. Kiranya kami boleh duduk tenang, mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu. Terutama juga Tuhan, kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nas pembacaan Alkitab
kita untuk pada pagi hari ini sesuai dengan amanah Nas Gereja Kalimantan Kamelis, diambil dari kitab Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai dengan 34 dengan perikop Perjanjian Baru. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua, besar, kecil, akan mengenal aku. Demikianlah Tuhan berfirman, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Takut akan Tuhan adalah permulaan dari pengetahuan. Amsal pasal 1 ayat 7. Adik-adikku yang ada di rumah, untuk mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan melalui cerita kita, kembali kita naikkan pujian dengan judul Ku Menyembahmu. Sesuai firman-Mu, hidup dalam keputusan, senangkan hatiku, sampai kemuliaan Tuhan nyata di dalamku. Tuhan, Kau segalanya bagiku. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama bersepakat untuk mendengarkan, belajar firman. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau persiapkan hati kami untuk kami boleh mendengarkan dengan baik. Tuhan boleh melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan firman pada pagi hari ini hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dan orang-orang yang menahan Yesus mengolok-olokkan dia dan memukulinya. Mereka menutupi mukanya dan bertanya, "Cobalah katakan, siapakah yang memukul engkau?" Dan banyak lagi hujat yang diucapkan mereka kepadanya.
Dan setelah hari siang, berkumpullah sidang para tua-tua bangsa Yahudi dan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu mereka menghadapkan dia ke mahkamah agama mereka. Katanya, "Jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami." Jawab Yesus, "Sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang, Anak Manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa." Kata mereka semua, "Kalau begitu, engkau ini anak Allah?" Jawab Yesus, "Kamu sendiri mengatakan bahwa akulah anak Allah." Lalu kata mereka, "Untuk apa kita perlu kesaksian lagi? Kita ini telah mendengarnya dari mulutnya sendiri." Lalu bangkitlah seluruh sidang itu, dan Yesus dibawa menghadap Pilatus. Di situ mereka mulai menuduh dia. Katanya, "Telah kedapatan oleh kami bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami dan melarang membayar pajak kepada Kaisar. Dan tentang dirinya, ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja." Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini." Tetapi mereka makin kuat mendesak. Katanya, "Ia menghasut rakyat dengan ajarannya di seluruh Yudea. Ia mulai di Galilea dan sudah sampai ke sini." Ketika Pilatus mendengar itu, ia bertanya, apakah orang itu seorang Galilea? Dan ketika ia tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, ia mengirim dia menghadap Herodes, yang pada waktu itu ada juga di Yerusalem. Nah adik-adik, bagaimana video animasi gambar yang sudah adik-adik saksikan tadi? Menarik ya ceritanya? Kakak mau bertanya nih, pernahkah adik-adik mengalami kejadian di mana adik-adik dituduh melakukan kejahatan? Padahal adik-adik tidak pernah melakukan kejahatan yang dituduhkan pada adik-adik. Bagaimana respon dan perasaan adik-adik? Apakah marah, sedih, kecewa, atau membela diri? Pasti perasaan kita marah, sedih, kecewa, dan kita pasti berusaha untuk membela diri. Nah, adik-adikku yang sudah menyaksikan video gambar animasi di mana Yesus diadili walau ia tidak bersalah, hal itu kita bisa melihat ketika Pilatus yang seharusnya menegakkan keadilan tidak berani mengambil keputusan yang benar sebagai wakil pemerintah Romawi, walaupun ia tahu Yesus tidak bersalah. Pilatus padahal mendapatkan kesempatan bertemu dengan Raja Kebenaran, dan Pilatus sudah mendengar sendiri kebenaran tentang Yesus. Tetapi Pilatus menolak Yesus sehingga bukan keselamatan yang ia terima, melainkan kebinasaan karena ia telah menolak Yesus dan menolak untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Nah, adik-adikku, Yesus sebagai Mesias, Tuhan dan Juru Selamat, menyadari bahwa situasi di mana ia dituduh dan diadili walau dirinya tak bersalah, ini merupakan perjalanan yang harus diterimanya untuk menuju salib, agar dunia kita beroleh keselamatan melalui pengorbanannya. Sungguh besar kasihnya pada kita ya adik-adik. Belajar dari Pilatus, maka jangan biarkan diri kita tidak berani menegakkan keadilan, dan jangan biarkan kita menolak kebenaran. Biarlah adik-adik kita belajar melalui cerita di dalam Alkitab, video animasi gambar yang sudah kita saksikan. Belajar untuk berani
membela kebenaran dan keadilan. Adik-adik, minggu ini kita memasuki minggu sengsara yang ke-6. Cerita ini mengajarkan kita agar kita menjadi anak-anak yang sudah menerima keselamatan di dalam Tuhan Yesus untuk hidup taat dan setia pada Tuhan Yesus. Maka hendaklah hidup kita menjadi anak-anak yang dapat menegakkan keadilan dan kebenaran. Contoh, ada saudara dan teman kita yang dituduh melakukan kejahatan atau mencuri. Kita tahu bahwa dia tidak bersalah. Maka yang harus kita lakukan adalah mengatakan yang benar untuk menolongnya. Artinya kita sudah berusaha menjadi anak-anak Tuhan yang menegakkan keadilan dan kebenaran. Nah adik-adik, sampai di situ saja ya renungan dari cerita video animasi gambar yang sudah kita saksikan tadi. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memampukan kita untuk mengerti dan melakukannya. Amin. Adik-adik yang dikasihi dan disayangi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kakak ajak kita untuk bersatu dalam doa. Lipat tangannya, pejamkan matanya. Harus memiliki sikap yang baik dalam berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk cerita firman-Mu yang sudah kami saksikan dan sudah kami dengarkan dengan baik. Kiranya Tuhan, kami mampu untuk mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Menjadi anak-anak yang berani menegakkan keadilan dan kebenaran dimanapun kami berada. Tuhan, kami juga menyerahkan guru-guru sekolah minggu kami. Tuhan berkati, Tuhan pakai mereka dalam tugas dan tanggung jawab mereka untuk melayani kami dalam setiap ibadah online sekolah hari Minggu. Berikan mereka kesehatan, kekuatan, dan kemampuan ya Tuhan. Berkati juga orang tua kami, ayah dan ibu kami. Berkati mereka ya Tuhan. Berkati sanak saudara kami. Berkati seluruh usaha dan pekerjaan dan kehidupan mereka. Lindungi mereka ya Tuhan di tengah masa pandemi COVID-19 ini, agar mereka tetap aman, terpelihara, terlindungi oleh karena pemeliharaan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami juga menyerahkan diri kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu-Mu di Jemaat GKI Parapah maupun anak-anak sekolah minggu di luar dari Jemaat GKI Parapah yang menyaksikan video ini. Kiranya Tuhan juga memberkati masa pendidikan, masa pertumbuhan dan perkembangan mereka, agar menjadi anak-anak yang nantinya tumbuh dewasa, takut akan Tuhan dan menjadi kebanggaan bagi orang tua dan keluarga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akhiri doa ini dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada para murid, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita memberikan persembahan sebagai wujud kita menyembah Tuhan. Selain wujud dari penyembahan kita, persembahan juga adalah wujud dari syukur kita kepada Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah, sekarang waktunya bagi kita untuk mengumpulkan persembahan. Nas persembahan kita terambil dari 2 Korintus pasal 8 ayat 12 yang berbunyi demikian. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Adik-adik yang ada di rumah, sekarang tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan kita. Sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, marilah kita berdoa. Lipat tangannya, tundukkan kepala, pejamkan matanya. Allah Bapa Gembala yang baik, kami telah mengumpulkan persembahan kami ini. Terimalah persembahan ini sebagai dupa yang harum di hadapan-Mu dan ucapan syukur atas berkat yang tidak pernah habis dari-Mu. Tuhan, inilah doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa, amin. Sambil kita mengumpulkan persembahan kita, mari kita menyanyi lagu dengan judul Jangan Lelah.
sebagai seorang pemimpin yang begitu dihormati tidak terlepas dari keteladanan hidup Musa yang telah diikutinya sejak masa mudanya. Yosua belajar bagaimana hidup pekerja keras, tegas, rendah hati, dan tidak mudah patah hati saat tantangan datang, dan tunduk kepada firman Tuhan. Semuanya itu diteladaninya dari Musa. Semua karakter yang baik itu pun terlihat begitu nyata ketika ia mengambil alih tongkat kepemimpinan yang ditinggalkan Musa. Orang-orang Israel pun begitu menghormati sebagaimana mereka tunduk kepada Musa. Pidato yang diperdengarkan Yosua dan keberaniannya menentang orang-orang Israel untuk memilih kepada siapa mereka akan beribadah menunjukkan kualitas kepemimpinan yang teguh dan tidak tergoyahkan oleh godaan-godaan apapun. Tetapi aku seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan, kata Yosua. Keputusan Yosua ini diikuti oleh orang-orang Israel untuk memilih beribadah kepada Tuhan. Adik-adikku yang ada di rumah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Tundukkan kepala, pejamkan mata, dan ikuti suara kakak. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih atas segala penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Teristimewa pada pagi hari ini merupakan hari Sabat buat kami yang sungguh-sungguh percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami dapat beribadah meskipun kami terpisah dengan adik-adik kami yang ada di rumah. Tetapi kami tahu oleh pimpinan dan kuasa Roh Kudus Tuhan mengurapi kami yang bertugas pada ibadah pada pagi hari ini, seluruh guru sekolah minggu yang ada di gereja Prapat, dan adik-adik kami yang masing-masing berada di rumah. Terima kasih Bapa di surga atas segala pujian yang kami nyanyikan melalui mulut dan bibir kami. Kami berterima kasih oleh firman Tuhan yang sudah kami dengar bersama, melewati cerita Alkitab yang sudah disampaikan oleh Ibu Pendeta, melewati kuasa Roh Kudus-Mu menyingkapkan di dalam loh hati kami, supaya itu dapat menjadi pelajaran dan pegangan buat kehidupan kami pada hari lepas hari. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan sisa hidup kami 1 minggu ke depan ke dalam tangan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu online pada pagi hari ini, kembali lagi kita naikkan pujian Di Hati Ini Ada Cinta. Di hati ini ada cinta, di mata ini ada cinta, di mulut ini ada cinta, di tangan ini ada cinta. Lirik ke kiri beri cinta, lirik ke kanan beri cinta, geser sedikit beri cinta. Adik-adik yang ada di rumah dihimbaukan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, yaitu 3M. Yang pertama, menggunakan masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun. Yang ketiga, menjaga jarak. Demikianlah ibadah sekolah hari Minggu Jemaat GKI Parapat, Resort Palangkaraya Tengah. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu minggu depan.